Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Salsabila dari kelas 11 KJ 2. Di video kali ini saya akan membuat sebuah tugas video topologi jaringan di aplikasi Cisco paket tracer. Berikut videonya. Nah, bisa kalian lihat sendiri, di sini adalah gambar sebuah topologi yang akan saya buat. Alat dan bahan. Di sini langsung saya speed 3 kali aja guys, karena kalau ditunggu lama. Jadi kita langsung speed 3 kali. Tunggu. Di sini kita mulai memasang kabel koaksial dan kabel stripe. Nah, setelah ini kita masuk ke router, terus kita ganti kita buka semua karena tidak sama, kita ganti jadi ICV. Masukkan PC2. Di sini kita speed 3 kali. Masukkan kabel stripe. Nah, setelah itu kita masuk ke router, kita masuk ke face Ethernet 0/0, kita masukkan IP-nya 17.20.21.22, langsung enter aja, terus di on. Nah, setelah itu kita masuk di face Ethernet 1/0, kita masukkan IP-nya 192.168.2.1, enter, terus di on lagi. Setelah itu kita masuk ke face Ethernet 2/0, kita masukkan IP-nya 172.116.100.1. Nah, setelah itu kita masuk ke router yang satu lagi. Caranya juga sama seperti router yang pertama. Kita masuk ke router, ke physical, terus face Ethernet 0, kita masukkan IP-nya 17.17.17.17, terus enter, terus kita on. Kita masuk ke face Ethernet 1/0, kita masukkan IP-nya 8.0.0.2, enter, terus di on. Nah, setelah itu kita masuk ke access point, kita ganti nama access point menjadi AP siswa. AP siswa 1, terus kita masuk ke port 1, kita ganti defaultnya, tulisan defaultnya jadi AP siswa. AP siswa 1, terus kita ganti menjadi WPA2 PSK. Kita masukkan saja, terserah. Nah, setelah itu kita masuk ke smartphone, kita bagi IP yang dari access point tadi. Caranya juga sama, kita ganti namanya AP siswa 1, kita ganti di sini jadi WPA2, masukkan
Nah, di sini juga seperti tadi, caranya juga sama, jadi kita split 3 kali aja. Di sini juga sama seperti tadi, kita ganti juga namanya menjadi AP siswa 2, kita diganti jadi WPA 2. Nah, kita bagi lagi ke smartphone, caranya juga sama seperti tadi, masuk di wireless, terus tulisan default ganti namanya terserah. Di sini kita ganti jadi AP siswa mengikut switch-nya. Terus WPA2 PSK kita taruh 1 2 3 4 5 6 7 8 di on, terus di close. Di sini sama, jadi kita speed 3 kali lagi. Setelah di sini kita masuk ke server yang pertama, kita ganti namanya menjadi DNS server. Terus kita masuk ke Flash Ethernet 0, kita masukkan IP-nya DNS yaitu 8.8.8, terus enter. Lalu masuk ke service, kita masuk ke DNS, lalu buat nama email yaitu www, kita taruh di sini smk6negeri.com. Kita masukkan address DNS 8.8.8, address email maksudnya 8.8.10. Di sini kita buat webnya, kita setelah itu kita masuk ke server yang kedua, kita masukkan gateway-nya yaitu 8.0.02, terus IP-nya kita masuk ke config, ke Flash Ethernet, lalu kita HTTP sharing Cisco paket tracer itu dihapus, terus diganti terserah. Di sini kita ganti menjadi selamat datang. Di sini kita ganti menjadi welcome to SMK N6 Palu. Terus kita save. Nah, lalu kita masuk ke server yang ketiga, kita masukkan gateway-nya 8.0.0.2, DNS servernya itu 8.8.8. Lalu kita masuk ke Flash Ethernet 0, kita masukkan IP-nya 8.8.8.12, kita enter. Nah, setelah itu kita masuk ke service, kita masuk ke email, kita masukkan domainnya semua yang tadi. Di sini kita speed 2 kali karena caranya sama. Di sini kita masukkan namanya, terus kata sandinya, nama user, terus kita masukkan password. Nah, setelah itu kita masuk ke server yang keempat. Di
sini namanya kita ganti menjadi DHCP server. Kita masukkan gateway-nya sama seperti tadi, masukkan DNS servernya, kita masukkan IP-nya 8.8.12, kita enter, kita masuk ke service, kita masuk ke DHCP, di on, terus save. Nah, di DHCP begitu saja. Terus kita mengganti semua namanya, kita rapi-rapikan dulu. Bagus, kita mencoba mengirim pesan dari router ke router. Di sini masih violet ya. Nah, kalau masih valid, lalu kita masuk ke RIP, kita masukkan IP yang ada di router 1, 17.20.21.22 lalu 192.168.2.1, lalu 172.16.100.1. kita add. Nah, kita masuk ke router yang satu lagi, caranya juga sama, masuk ke RIP, terus add IP yang ada di router yang kedua. Di sini kita masuk ke cloud, kita masuk ke Ethernet 6, kita ganti kabel. Nah, setelah itu kita coba mengirim pesan. Nah, di sini violet lagi. Kita coba lagi sekali. Nah, di sini sudah sukses. Nah, kita masuk ke router, kita klik flash Ethernet 1/0, lalu kita melakukan use command line interface. Kita masukkan IP DHCP pool user ruang 1. Nah, lalu net tab 192.168.2.1. Lalu net masknya 255.255.255.0. di enter, terus kita masukkan dev tab jadi default router ya, terus di tab, lalu kita masukkan IP lagi 192.168.2.1, lalu DNS tab DNS server 8.8.8, lalu exit, kita exit enter, lalu masukkan lagi IP DHCP exchange tab address, masukkan IP lagi 192.168.2.1, 192.168.2.49, lalu kita enter. Nah, satu lagi berarti sudah selesai. Setelah selesai, kita masuk ke PC, ganti namanya menjadi user 1, masuk ke face Ethernet 0, kita masukkan IP addressnya. Di sini kita klik DHCP,
sini sudah muncul IP-nya. Lalu di sini kita masuk ke PC yang satunya, kita ganti namanya sama seperti tadi caranya. Setelah begitu kita split 3 kali lagi karena caranya sama semua. Nah, lalu kita coba mengirim pesan dari router ke PC. Pertama Violet, kita coba sekali lagi. Nah, di sini sudah successful. Di sini kita melakukan CLI lagi di Device Ethernet 2.1. Ini sama semua caranya, makanya kita speed 3 kali, mengganti nama, lalu membagi IP-nya. Karena di sini IP-nya udah menjadi otomatis karena sudah di-CLI. Kita coba mengirim pesan, udah sukses. Lalu kita masuk ke PC yang satu lagi, PC yang ketiga, masuk ke PC yang keempat, ganti nama. Kita masuk ke laptop, baru di sini kita mengganti semua namanya agar mudah. Kita ganti nama router menjadi ESP. Kita coba mengirim pesan lagi. Nah, di sini masih Violet. Coba lagi. Nah, di sini sudah successful ya guys. Lalu kita masuk ke PC Guru 2 dan staff Guru 1. Kita mencoba web browsernya. Di sini kita masukkan email yang telah kita buat tadi, web yang telah kita buat tadi, yaitu www.smk negeri 6 Palu.com. Nah, setelah selesai kita go. Nah, di sini sudah berhasil guys, sudah muncul tulisan yang tadi kita buat, welcome to SMK 6 Palu. Lalu kita masuk ke Guru 2. Kita masukkan dulu emailnya agar bisa mengirim pesan satu sama lain. Di sini kita coba nama Guru 2 @smk negeri 6 Palu.com. Di sini kita masukkan email servernya, email server lagi, Guru username-nya lagi, Guru 2 dan password yang telah kita masukkan tadi. Di PC staff Guru 1 begitu sama juga. Di sini kita search lagi www.smk6palu.com. Nah, di sini juga telah berhasil. Kita masukkan konfigurasi email seperti tadi. Kita masukkan namanya staff 1, email addressnya @smk6palu.
address. Di sini juga kita masukkan email address, kita masukkan lagi username-nya, staff tuh 1, masukkan password yang telah kita buat tadi 123 4 123. Nah, lalu kita save. Di sini kita coba buka isi guru 2. Nah, di sini kita coba untuk mengirim pesan untuk staff tuh 1 @SMK Negeri 6 Palu. Di sini subjeknya terserah ya guys, mau ditaruh nama atau apa, kata-kata juga bisa. Nah, lalu di sini di kolom paling besar terserah juga. Di sini kita tulis lagi ngapain juga bisa. Kita send, lalu kita minimize, kita masuk ke guru untuk melihat pesan yang telah kita kirim tadi, kita di receive. Nah, di sini berarti telah berhasil ya guys, karena telah muncul pesan yang telah kita tulis tadi. Di sini kita coba membalas. Kita tulis lagi duduk aja. Kita send lagi, kita cek lagi di staff di guru 2. Kita compose, kita resave. Di sini kita resave. Nah, telah muncul ya guys balasannya kita tadi lagi duduk. Berarti setelah begitu itu telah berhasil ya guys. Selesai.